Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur mari kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat bertatap wajah melalui media Zoom ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapi wabah yang sedang terjadi. Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua dalam acara Bincang Santai seri kreatif dengan tema Plagiat Kok Dibilang Kreatif. Acara ini merupakan rangkaian 18 tahun Intran Publishing. Perkenalkan, nama saya adalah Yusuf Al-Fahisbi. Saya yang akan memandu berjalannya acara pada sore hari ini. Nah, sudah bersama kita, beliau adalah Mas Wawan, manajer divisi penerbitan Intran Publishing, yang sebelumnya beliau adalah salah satu desainer senior di Intran Publishing. Bersama beliau sore ini kita akan fokus membahas soal plagiat dalam dunia desain dan grafis. Di era digital ini, desain grafis menjadi salah satu hal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu penting kiranya tema ini kita angkat. Nah, untuk lebih jauh lagi, kepada Mas Wawan kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Ini teman saya yang jadi hostnya ini, badminton dia ini. Dia biasanya nggak pakai batik, hari ini dia pakai batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Sore ini kita akan bincang santai gitu ya, terkait dengan desain. Tentu saya hanya akan banyak membagi pengalaman saya selama bekerja di dalam dunia desain. Ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan. Tentu slide saya ini tidak bisa menjawab seluruh beberapa unek-unek saya sebenarnya. Saya berharap nanti teman-teman lebih aktif untuk menanyakan sehingga beberapa poin yang saya anggap itu penting disampaikan, saya bisa menjawab. Karena dunia desain ini memang dunia seni ya, jadi tidak pengaturan dan sebagainya tidak ada hal yang baku begitu, hanya persoalan etika dan tidak aja. Nah teman-teman, siang ini kita akan membincang soal desain karena memang yang disampaikan tadi sudah sama Mas Yusuf. Terusnya dunia digital ini memang banyak sekali kebutuhan akan desain, tapi kenyataannya adalah beberapa desainer ini terjebak pada situasi plagiasi. Nah ada yang sengaja, jadi memang benar-benar dia sadar kalau dia itu mendesain seperti ini dengan temennya. Ada juga yang tidak sengaja, ternyata desain itu sama dengan milik orang lain. Nah, apakah dalam proses desain yang sama ini bisa dikatakan otomatis plagiasi? Nah, ini tentu tidak serta-merta. Nah, sore ini kita tidak membahas soal plagiasi. Jadi soal plagiasi ini memang ada banyak karya ilmiah, musik, karya penemuan, semua banyak. Tapi sore ini kita hanya akan membahas atau soal desain. Teman-teman, saya sempurnakan barusan. Kelihatan Mas Yusuf, slide saya Mas? Oh ya Mas, kelihatan Mas. Halo? Kelihatan ya? Jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih.
Nyapo malah. Nah, saya akan mengawali dari beberapa hal yang ada di sekitar kita sebelum kita membincang jauh, membincang apa namanya jauh terhadap yang lebih banyak. Jadi saya buat flyer tadi pagi berkaitan dengan tombol power di sekitar apa namanya alat elektron kita. Termasuk kalau kita ada handphone ya, kalau kita punya handphone, di handphone kita juga pasti ada. Kalau kita punya laptop, ya, biasanya ada simbol seperti apa namanya slide yang akan saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya akan memberikan gambaran atau definisi tentang plagiat itu apa. Kalau saya mengacu dari KBBI adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Secara sederhana, plagiat itu adalah pengambilan hak atas karya orang lain, sebenarnya begitu. Apapun kalau itu memang bukan karya kita, terus di atas namakan nama kita sendiri, maka secara sah itu disebut dengan plagiat. Coba kita deh, mulai dari saya buka slide yang pertama, sebentar ya. Oke, Mas Yusuf, slide saya pecah nggak ya? Di saya kok pecah ya? Enggak, Mas? Enggak, Jelas? Jelas ya. Oke, saya akan mengawali pada slide pertama ini. Coba perhatikan deh tombol power pada perangkat elektronik Anda. Di handphone mungkin terlalu kecil sekali ya, kalau di handphone itu kecil sekali. Kalau di laptop atau di PC ini kelihatan besar sekali. Ada tombol elektronik berbentuk seperti gambar di slide saya. Kayak seperti apa namanya, tidak asing gitu ya, kita melihat berkali-kali desain ini, tapi kita tidak pernah kemudian mengeksplor ini simbol apa begitu ya. Ini kan tentu tidak hanya sekedar tombol on off begitu, tapi ternyata ada makna. Karena setiap desain biasanya mengandung makna yang ingin disampaikan desainer kepada pembaca atau kepada yang melihat. Nah, ternyata setelah saya pelajari secara seksama tombol power atau tombol on off pada alat elektronik kita itu, ternyata tombol power itu merupakan perpaduan angka 0 dan angka 1. Kalau kita belajar sistem binari, angka 1 itu berarti lambangnya adalah hidup dan angka 0 berarti mati. Jadi yang kita lihat sesimpel itu ternyata itu perpaduan angka 0 dengan angka 1. Nah, sebelum menggunakan bentuk simbol yang sekarang yang kita lihat di elektronik kita itu, simbol itu tidak tertulis dalam bentuk simbol tapi hanya angka seperti di gambar saya itu. Jadi angka 0 ke bawah dan angka 1 di atas terpisah, jadi kelihatan sekali. Kalau kita menyalakan saklar lampu gitu, berarti kalau kita ke atas berarti lampunya nyala atau sebaliknya, atau kecuali saklarnya rusak ya, jadi nggak berfungsi itu. Jadi secara sederhana begitu. Nah, ini visualisasinya. Jadi itu angka 1, terus kemudian ada angka 0 di kanan kirinya. Nah, terus saya kasih contoh visualisasi di laptop itu biasanya di pojok ada gambar seperti itu. Nah, apa hubungannya tombol power dengan plagiasi desain? Nah, ternyata teman-teman yang berbahagia, banyak sekali desain logo-logo yang sangat mirip dengan tombol power tersebut. Cuma kita tidak menyadari, sebagian bahkan bisa dibilang hanya persis, tapi benar-benar sama, atau biasa kita nyebutnya dengan plagiasi. Coba deh perhatikan contoh desain yang identik. Saya kasih contoh ini beberapa, ini saya ekspor sebelumnya ya. Coba perhatikan dulu pertama tombol ini. Sorry teman-teman ya, saya ini buatnya memang ya, PDF, jadi tidak pakai PowerPoint. Saya agak
kurang ahli di bidang PowerPoint. Nah, contoh misalnya desain-desain yang identik dengan tombol power. Coba perhatikan tombol power yang berangkat dari angka 1 dan 0, tombol on off. Ini kan berarti start ya, memulai positif begitu. Nah, coba perhatikan dengan gambar-gambar di sebelahnya. Gojek misalnya di sebelah kanan, yang paling besar ya perusahaan transportasi online berbasis online. Terus ada Clap, ada juga Circle Key. Terus yang paling bawah itu saya dapat info itu dari teman-teman dari Mas Saipul. Ternyata selain yang saya searching ini ada juga logo lain yang ternyata berangkat dari tombol power, yaitu logonya Maiyah. Kalau kita lihat di YouTube, semacam apa ya, komunitas pengajian lah, bisa dibilang begitu, yang diikuti anak-anak muda. Nah, ada juga yang itu yang tengahnya bulat, warna nomor 4 itu Aufal Riset ya, itu Aufalri di atas terus itu lembaga riset. Kita tidak membahas itu lembaga apa, tapi kita membahas, coba perhatikan betapa identiknya gambar-gambar yang ada sebelah kanan dengan gambar power yang ada di sebelah kiri. Kita buang dulu soal warna, karena soal warna itu tidak cukup membantu dikatakan tidak plagiasi, karena plagiasi ini lebih kepada bentuk ya, bukan kepada warna. Meskipun warnanya beda, kalau bentuknya sama maka otomatis bisa dikatakan plagiasi. Nah, setiap desain itu ternyata saya cek di di internet, mulai dari Gojek, mulai Clap, Circle C, terus Apple Research dan Maiyah Caknun ini ternyata tidak ada satupun yang sama maknanya. Misalnya Gojek itu ternyata kalau kita perhatikan itu seperti orang mengendara dilihat dari atas ya. Jadi yang titik itu adalah helmnya, dan warna hijau yang melingkar itu ternyata itu adalah tangannya. Beda dengan tombol power yang berangkat dari angka 1 dan angka 0. Nah, saya cek juga di lain-lain ternyata memiliki makna yang sama. Apakah ini bisa dikatakan plagiasi? Nah, saya mengira ini hanya persoalan identik. Saya tanya ke senior-senior saya, Mas, apakah ini bisa dikatakan plagiasi? Ternyata tidak. Jadi tidak bisa. Yang dikatakan plagiasi adalah bila 100% itu sama. Tapi kalau hanya identik, ini hanya mengurangi sifat keunikan, tapi tidak bisa dikatakan plagiasi. Sehingga misalnya Gojek kemudian membuat nota keberatan terhadap Clap misalnya, karena dianggap sama, maka tidak bisa. Karena kalau kita sandingkan, kalau kita masukkan ke dalam Corel, ke pixel begitu, itu tidak sama persis memang. Jadi sudut yang beda saja itu sudah bisa dikatakan beda. Nah, sedangkan di sini dari sekian banyak logo ini tidak semua sama. Misalnya yang ada warna titik, misalnya Aufal Research itu ternyata lebih besar lingkaran di tengahnya. Kemudian lengkungnya ini juga lebih dekat dengan ibarat pintu ya. Itu pintunya tidak terlalu lebar, beda dengan Gojek yang lebar misalnya. Atau kemudian dengan Clap ada 2 titik, satu di dalam besar, satu di luar, tapi lingkarannya cenderung lebih tebal, tidak tipis seperti Gojek. Circle ini juga sama, pintunya berbentuk tidak melingkar ya, tapi lebih ke kotak begitu. Di Caknun juga sama, tidak ada lingkaran di dalam, tapi di luar. Nah, dalam desain ini disebut identik teman-teman, jadi tidak bisa dikatakan ini adalah plagiasi. Oke, saya akan kasih contoh lagi. Ini desain identik lainnya yang tidak bisa dikatakan ini plagiasi. Contoh misalnya TVRI baru saja mengganti logonya. Dari yang lama, saya lupa yang lama itu kuno juga memang, terus diganti dengan yang sekarang. Ternyata itu identik sekali dengan logonya Dewi, itu siaran radio televisi miliknya Jerman kalau nggak salah, channel tentang edukasi dan pengetahuan. Saya sering lihat itu Dewi, itu acaranya Dewi di YouTube, coba teman-teman lihat.
YouTube. Ada acara channel itu dan logonya dekat sekali dengan TVRI. Bahkan warnanya sama persis, konsepnya sama. Dan ini tidak bisa dikatakan TVRI plagiasi dengan Diwi. Mungkin desainernya terinspirasi oleh Diwi, bisa jadi. Kemudian di bawahnya itu Filmax dengan Kementerian Kominfo. Itu seolah-olah kalau kita lihat itu hanya dibalik dan diganti warna yang beda. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, tidak sama persis. Ya, kalau yang sebelah kiri itu membentuk lingkaran sempurna gitu. Tapi kalau yang kanan ini ada jeda untuk bisa masuk ke dalam. Meskipun totalnya sama ya, jadi kayak sayap itu sama-sama 3. Warnanya beda. Apa namanya? Saya tegaskan lagi, warna tidak bisa dijadikan patokan plagiasi itu tidak. Tapi secara bentuk sangat identik. Tapi ini juga tidak cukup dikatakan plagiasi. Kemudian BMB, salah satu desain logo yang memproduksi otomotif ya, itu sama dengan miliknya BYD. Ini miliknya, kalau nggak salah miliknya Cina ya, sama produknya ini dengan BMW, jadi bergerak di bidang otomotif. Tapi saya melihat perkembangan di akhir itu BMW menyatakan nota keberatan karena mirip. Terus kemudian sama BYD diganti dengan desain yang baru. Saya belum tahu desain yang baru karena desain yang lama, mobil-mobil yang lama itu masih pakai desain yang sama itu. Jadi warnanya pun mirip, cuma kemudian ada beberapa poin yang kemudian kita rasa lihat berbeda begitu. Nah, itu beberapa desain identik yang tidak bisa dikatakan plagiasi, teman-teman. Terus kemudian ini juga ada desain identik juga, tapi lagi-lagi ini juga tidak bisa dikatakan plagiasi. Jadi Brasserie ini industri apa ya? Saya lupa ya. Kayaknya ini industri makanan ya. Brasserie, coba teman-teman lihat ya di Google itu. Jadi logo Dirgahayu negara kita yang ke-74, teman-teman pasti tidak asing dengan logo yang sebelah kanan itu sama, bisa dikatakan sama dengan logo ulang tahun 74 industri Brasserie. Nah, ternyata dalam prosesnya ini juga tidak bisa dikatakan identik karena ada banyak poin yang bisa dikatakan berbeda. Tentu lagi-lagi ini bukan persoalan warna, tapi persoalan bentuk ya. Jadi memang hanya sampai dikatakan identik. Saya ambil ini dari www.sediko.id. Terus kemudian coba sekarang kita amati, teman-teman bisa nggak membedakan desain-desain berikut. Kalau yang atas-atas tadi sebelumnya saya memaparkan desain-desain yang memiliki kemiripan tapi tidak sama persis, hanya identik saja. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa gambar yang nyaris sama atau memang sama, tapi sudah lazim dilihat oleh masyarakat. Nah, coba sekarang kita teman-teman lihat ya di apa namanya slide saya. Ini saya ambil dari kotawaringinnews.co.id. Di dalam desain logo tersebut bentuk dan tata letak angka 58. Jadi kita fokus di angka 58 karena fokus objeknya adalah angka 58. Jadi tidak di bawah-bawahnya. Sama persis, hanya dalam terjadi perbedaan warna dan motif pada angka 58. Jadi hanya warna saja. Kalau yang sebelah kiri itu coklat gitu ya, krem. Sebelah kanan warnanya biru dengan dipadu 8 di bagian atas itu warna emas. Nah, jika dibandingkan dengan logo ulang tahun Festival Culture Universitario yang sebelah kiri itu menggunakan warna coklat, sedangkan di logo ulang tahun Kobar berwarna hijau dan kuning. Nah, apakah ini dikatakan plagiat? Kalau kita lihat cermati angka 5 dan 8 itu benar-benar sama persis loh teman-teman. Coba perhatikan ya. Mulai dari ekornya, mulai dari lekukannya sama persis. Nah, ternyata ini juga tidak bisa
dikatakan plagiat. Nah, kenapa tidak bisa dikatakan plagiat? Saya coba searching. Saya tanya itu kemarin, tadi pagi ya sama Mbak Mila, staf saya yang memang ahli di bidang font itu. Saya tanya, ini font apa ya, Mil? Terus kemudian dikasih tahu, itu font Corona MT, Mas. Coba saya searching. Download di dafont.com. Saya kemudian coba praktekkan di Corel. Nulis 5 dan 8. Ternyata itu benar-benar font Corona MT. Jadi ini bukan font yang kemudian diedit sama desainernya. Tapi benar-benar ini memang fontnya. Jadi kalau teman-teman cek di font Corona MT, download di Dafont bisa, lihat download di 1001 font juga bisa, terserah teman-teman. Itu akan menunjukkan bentuk yang sama persis dengan ini. Nah, karena memang ini bukan karya desain asli dari desainer yang membuat 58, tapi ini adalah font bawaan, hanya ditulis font bawaan, maka ini juga tidak bisa dikatakan sebagai plagiasi, karena ini bukan karya pure, murni begitu dari seorang desainernya. Hanya mirip begitu ya. Tapi font itu memang sudah ada dari Windows-nya. Nah, sekarang lagi coba perhatikan yang kanan dan kiri. Teman-teman apakah bisa membedakan antara logo perusahaan Sinarmas? Ini perusahaan yang sering kita lihat ya. Kita lihat di banyak hal. Terus kemudian di logo yang sebelah kanan itu ada perusahaan Airbus. Logo ini tidak hanya identik teman-teman, tapi benar-benar sama persis, hampir ya. Jadi ini logo Sinarmas sebelah kiri dan Airbus sebelah kanan. Dan logo ini masih digunakan sampai sekarang, baik oleh Sinarmas maupun Airbus. Terus kemudian saya ingin yang lebih nyentrik inilah. Ini sempat viral ya. Jadi Daesung, yang pecinta drakor ini, opa-opa ini vokalis, bukan vokalis, apa namanya kalau boyband, personel lah ya. Personelnya Big Bang, Daesung. Pernah memposting dia menggunakan baju warna hitam dan di punggungnya ada gambar, kalau orang Indonesia menyebutnya itu adalah logo salah satu partai di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlihat di situ hitam putih, tapi aslinya sebenarnya bukan hitam putih, tapi benar-benar warnanya merah dengan moncong putih. Di Indonesia akhirnya Daesung dapat banyak sekali komentar yang menyatakan bahwasanya Daesung sudah, ya tentu komentar-komentar ini lebih berbau candaan ya, bahwasanya Daesung sudah memilih dan mendukung salah satu partai di Indonesia. Nah, ternyata ini juga persoalan, ternyata kita yang tidak update terhadap perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ternyata setelah saya cek, teman-teman, itu Daesung itu tidak menggunakan kaos partai, ya, bukan kaos partai yang biasanya dibagikan di awal-awal pemilihan presiden. Jadi ternyata teman-teman, saya langsung buka di sini, yaitu di www.662bodyboardshop.com. Nah, teman-teman bisa mencatat itu, www.662bodyboardshop.com. Tampilannya akan seperti itu. Ini saya ambil tadi pagi, jadi artinya ini bukan web lama, tapi memang web baru, web yang masih bisa dipakai, maksudnya terupdate begitu ya. Itu ternyata memang logonya bukan hanya mirip teman-teman, tapi sama ya dengan logo PDIP ya. Nah, coba sebelah kiri ada yang bawa papan surfing, coba teman-teman lihat deh, perhatikan, dan kaosnya di depan itu juga gambarnya adalah gambarnya adalah logo PDIP. Di surfingnya itu lebih menegaskan kembali logo itu benar-benar berwarna merah dengan moncong putih.
Ya, cuma mungkin bedanya kalau di PDIP matanya merah menyala, kalau di sini matanya berwarna putih ya. Kalau kita lihat di papan selancar itu ya, yang dipegang sama tokoh di dalam web tersebut. Apakah teman-teman bisa membedakan itu logo PDIP atau logo dari 662 Bodybot Shop yang ternyata menjual alat-alat apa namanya olahraga? Sangat mirip teman-teman, sangat mirip. Jadi nyaris tidak bisa dibedakan. Nyaris tidak bisa dibedakan. Saya pun kaget sampai saya searching ini perusahaan di mana, ternyata perusahaan barat. Perusahaan barat dan ternyata sempat ada ramai dan sampai detik ini teman-teman 662 Bodybot itu masih menunggu ini ya, sama persis. Terus kemudian ini mengklarifikasi ya, jadi dari kaos yang dipakai oleh Daesung personilnya Big Bang, jadi dia tidak menggunakan kaos partai, tapi menggunakan produk Bodybot. Cuma karena orang Indonesia tidak mengerti kalau logonya sama, dikira itu partai. Kalau partai saya kok PDI tidak pernah bukan kaos model kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide saya yang lagi-lagi sama persis. Coba teman-teman perhatikan. Tahun 2012, saya lihat kali ini di koran Kompas. Dari Rusia, Infom Tesna ya, itu perusahaan IT yang cukup besar juga, itu melonceng logo perusahaannya. Ternyata mirip sekali dengan logo ITB. Nah, hanya perbedaannya di warna. Lagi saya menegaskan, plagiasi ini tidak bisa aman hanya gara-gara ini amat sangat mirip. Oke, sebentar ya teman-teman. Ada kendala Mas Yusuf? Kaget saya, tiba-tiba hilang. Oke ya, mungkin ada masalah kendala. Siap-siap. Oke, saya share ulang ya Mas. Saya share ulang. Oke. Ya, sudah masuk. Sudah masuk ya Mas ya. Masuk. Coba teman-teman perhatikan deh logo sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu tulisan Institut Teknologi 10 November tidak masuk ya, karena itu persoalan teks. Tapi coba perhatikan bentuknya, tulisan ITS dan sebagainya. Ini saya coba masukkan tadi ke dalam software Corel dan tidak menemukan sama sekali perbedaannya, sama persis. Nah, ITS lebih dikuatkan karena memang itu ada logo bunga teratai ya kayak ini, terus tengahnya ada apa namanya ini tugu Surabaya, tugu kota Surabaya. Tentu perusahaan Infom Tesna ini lebih lemah karena memang dalam segala hal tidak bisa mengelak ya kalau memang benar-benar ini terjadi plagiasi. Nah, khusus yang ITS karena memang ini kampus tempatnya orang-orang akademisi yang paham sekali terhadap soal copyright, sehingga ini dipersoalkan. Ini sempat dipersoalkan dan ITS memberikan surat nota keberatan kepada perusahaan dari Rusia tersebut. Saya tidak tahu hasilnya dan kita tentu tidak membahas hasil ya dari persoalan nota keberatan itu, tapi ini membahas tentang bentuk desainnya sama persis. Nah, tidak bisa dibedakan.
Oke, sekarang saya akan sebentar, sebentar ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke beberapa teks. Kalau tadi visual-visual dari kejadian plagiasi desain, sekarang fakta di lapangan dari yang kita lihat di atas tadi begitu banyak tadi, banyak sekali plagiasi dalam dunia desain. Kalau kita lihat itu hanya sebagian teman-teman. Kalau andai kan saya mau masuk benar-benar apa namanya memasukkan semua logo-logo apa desain-desain yang mirip, mungkin bisa sampai 50-an slide ya. Ini kan baru perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan besar. Saya sandingkan dengan perusahaan besar. Kalau perusahaan yang menengah dengan menengah, ini lebih banyak lagi yang mirip. Bahkan ada yang sama persis, mulai dari yang berbasis online maupun yang tidak online, baik yang dalam sama-sama dalam negeri maupun dengan yang luar negeri. Banyak sekali. Itu beberapa contoh. Tentu saya tidak akan memberikan semuanya dalam slide, akan banyak memakan waktu. Sebagian mempersoalkan desain itu, tapi sebagian lagi-lagi tidak mempersoalkan karena menganggap itu filosofinya beda. Coba kayak tadi tentang logo tombol power dengan apa namanya Grab, dengan Gojek ya, dengan Alfa Riset, dengan Maiyah dan sebagainya tadi mirip semua, tapi tidak bisa dibilang plagiat. Bahkan di PDI apa logo PDIP dengan logo salah satu perusahaan di bidang penjualan alat olahraga ini juga sampai sekarang sama-sama digunakan. Jadi tidak berakhir pada persoalan, tapi diacuhkan saja. Nah, karena dianggap filosofinya beda. Nah, sebelum mempersoalkan, kalau teman-teman punya desain yang sama, sebelum mempersoalkan, nah pastikan nih ada 3 hal. Pertama, desain teman-teman sudah terdaftar di Haki Kemenkumham. Artinya kalau teman-teman itu punya desain, terus kemudian ternyata ada plagiasi sama persis, tapi kalau milihnya teman-teman tidak didaftarkan ke HKI Kemenkumham, sama, itu percuma, tidak bisa diproses secara hukum, karena harus ada payung hukum yang bisa melindungi karya teman-teman dengan cara didaftarkan di HKI Kemenkumham. Jadi kalau belum didaftarkan, tidak usah mempersoalkan, itu percuma buang-buang energi. Kalau teman-teman punya desain yang unik, logo atau apa dan ingin benar-benar kuat secara hukum, maka daftarkan ke HKI. Terus pastikan itu tidak mirip, karena mirip saja itu tidak cukup kuat menjadi dasar kita menyimpulkan bahwa sudah terjadi plagiasi. Jadi mirip saja itu tidak cukup, identik saja itu tidak cukup menjadi data bahwasanya karya kita diplagiasi oleh orang. Terus bila benar-benar Anda dirugikan, misalnya benar-benar sama gitu ya, jadi desain Anda dipakai oleh orang lain, maka selesaikan secara kekeluargaan, jangan langsung ke apa namanya ke proses hukum ya, karena seringkali itu desain itu sama, itu berangkatnya dari ketidaksengajaan. Contohnya adalah penggunaan font pada ulang tahun tadi ya, 58, ternyata itu bukan plagiasi, tapi memang itu font yang digunakan memang benar sama persis. Nah, terus kemudian ini slide saya yang terakhir. Ini bagaimana kalau desain kita, bagaimana agar desain kita tidak memplagiasi orang, atau ternyata desain kita diplagiat oleh orang lain, apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman kalau merasa dirugikan, sudah didaftarkan ke YLKI, sudah didaftar di HKI, saya jelaskan tadi, bisa ke YLKI, Yayasan yang melindungi tentang konsumen, itu akan diselesaikan di sana. Nah, agar kita tidak
terjebak dalam plagiasi seseorang ketika mendesain itu sebaiknya desainernya itu eksplorasi ide ya. Jadi tidak ada memang desain itu yang benar-benar ori dari kita sendiri, itu nggak ada. Jadi Anda boleh meniru kemudian memodifikasi, dan ini sah, boleh, dalam dunia desain ini boleh. Banyak melihat, banyak mencoba. Kalau di buku itu tidak ada penulis yang baik itu kalau tidak diawali dari pembaca yang baik. Sama juga dengan seorang desainer, dia tidak bisa menjadi seorang desainer yang baik kalau dia tidak banyak melihat karya-karya orang lain, kemudian mencoba. Jadi meniru dan kemudian memodifikasi, ini adalah cara yang paling sah, secara etik juga dibenarkan. Terus kemudian yang kedua, menguasai teknik yang desain yang baik. Jadi software yang Anda gunakan, entah itu Corel, entah itu Photoshop, entah itu freehand atau apapun, kuasai dengan baik. Bisa otodidak, belajar di YouTube sekarang banyak sekali. Tidak harus sekolah desain lah saya pikir, karena juga banyak sekolah desain juga hasilnya tidak bisa mendesain, itu banyak juga. Dan juga sebaliknya, banyak sekali desainer yang saya pikir keren begitu ya, tapi tidak lulusan dari sekolah desain. Terus yang terakhir ini, sebelum dipublish hasilnya, coba deh tanya ke teman-teman sekitar gitu ya, sebelum dipublish. Bisa jadi teman Anda memiliki pengalaman atau pernah tahu ada desain yang mirip, sehingga Anda bisa menjadikan pertimbangan untuk mengubah karya Anda sebelum dipublish ke banyak orang. Ini pernah terjadi, salah satu desainer cover kami di Intan Publishing, karyanya Prof. Erani Yustika, desain cover itu tidak dipublish, belum kecetak ya, belum sampai dicetak, dikirim ke beliau, kemudian dipublish beliau di Twitternya, Prof. Erani. Dan ternyata ada yang komentar bahwasanya buku desain itu sangat identik dengan terbitan dari Oxford University, dari penerbit dari Inggris. Sehingga kami aman sekali baru mempublish di kerangka desain yang baru. Jadi saya pikir tanya ke teman itu penting sekali ya, untuk memberikan masukan. Oke, teman-teman, satu saya sampaikan bahwa soal plagiasi dalam desain, mirip itu bukan berarti plagiat. Mas Yusuf selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Wawan atas penjelasan yang sudah dijabarkan, bahwa ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa plagiat dan identik itu tidak sama. Nah, selanjutnya Mas Wawan, seberapa pentingkah kita harus menghindari plagiat itu sendiri, Mas? Oke. Dalam dunia seni, Mas, ini memang tidak ada kata salah dan benar.
Jadi tidak ada kata ini salah, ini benar, tidak ada ini lebih bagus, ini enggak. Tapi lebih kepada bagaimana masyarakat menerima. Contoh misalnya kita menggunakan kaos, jika saya ini menggunakan kaos. Lebih bagus mana? Hari ini saya pakai kaos biru dongker dengan saya menggunakan kaos warna putih misalnya. Tentu ini tidak bisa menjadikan tidak ada apa namanya aturan bahwasanya biru lebih bagus sehingga saya hari ini menggunakan kaos warna biru tidak menggunakan kaos warna putih. Nah, desain pun sama, jadi tidak ada salah dan benar. Tapi kalau kita ingin akui karya kita benar-benar ori, maka sebaiknya jauhi plagiasi. Mirip saja sebaiknya jangan. Itu pesan saya. Jadi kalau kemudian meskipun ini tidak dipersoalkan, contoh misalnya saya tidak menyebut tidak menyebut apa lembaga. Baru beberapa hari yang lalu ini Mbak Khadijah memberikan info ke saya ada plagiasi logo Intra diplagiasi salah satu kampus besar di Indonesia. Nah, saya juga tidak sampai membuat nota keberatan ke kampus. Ini tidak hanya plagiasi yang mirip ya, tapi benar-benar logo saya yang saya desain 4-5 tahun yang lalu itu benar-benar dipakai, hanya dirubah sedikit lah, tapi konsepnya sama persis. Meskipun dijelaskan di situ arti dan maknanya sudah beda. Saya pun tidak sampai membuat nota keberatan, saya hanya menyampaikan atas ketidaknyamanan ketika desain saya digunakan, logo itu digunakan oleh orang lain, dan hasilnya ya kekeluargaan saja. Jadi sekarang desain itu sudah diganti sama salah satu kampus itu. Pihak kampus sudah mendatangi di kantor cabang kami, bahwasanya sudah clear lah soal itu. Jadi saya tidak mempersoalkan soal diplagiasinya. Tapi bagi saya sendiri karya itu seperti anak kandung mas bagi saya mas. Jadi karya itu seperti anak kandung. Saya tidak mungkin kemudian serta merta asal aja terhadap anak kandung saya. Jadi tentu dengan desain pun saya menganggap itu adalah bagian karya ekspresi yang benar-benar saya buat tidak asal-asalan. Jadi benar-benar saya pastikan tidak mirip dengan yang lain atau tidak terjadi plagiasi dengan yang lain. Biasanya sebelum saya saya publish, biasanya saya memang desain saya itu saya kirimlah ke teman-teman atau ke grup-grup itu untuk minta masukan. Tapi secara di handphone saya ini saya banyak sekali mengikuti web-web yang menginspirasi desain. Jadi saya banyak sekali menghabiskan waktu untuk hanya melihat desain-desain dari desain terbaik lah, saya pikir begitu, dari multinasional, sehingga itu cukup membuat saya meyakini satu hal, bahwasanya jangankan untuk mirip ya, jangankan plagiasi, mirip saja sebaiknya jangan, karena itu menyangkut kredibilitas Anda sebagai seorang desainer. Begitu mas. Baik Mas Awan, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan sekitar plagiat dalam dunia desain? Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk, Mas Awan. Halo, saya Dinda dari Malang, ingin bertanya kepada Mas Awan. Sebenarnya ada nggak ukuran pasti untuk menentukan suatu desain itu plagiat atau tidak? Dan kalau ada, itu ukurannya seperti apa? Terima kasih. Maksudnya adalah ini Mas, batasan-batasan plagiat. Bisa disebut plagiat itu seperti apa Mas? Oke, terima kasih Mbak Dinda Putri Azizah sudah menanggapi materi saya. Jadi kalau kita bicara tentang batasan, ini kan bicara tentang batasan, jadi itu sebenarnya kalau saya melihat dari komunikasi di kawan-kawan itu, di grup-grup desainer lama, karena saya juga mengikuti dan sering
sering bertanya dengan senior-senior saya. Desain itu dikatakan plagiat seperti yang saya jelaskan di slide saya di awal. Jadi bila kemudian kemiripannya itu mendekati 100%, itu bisa dikatakan plagiat meskipun warnanya sudah dirubah sedemikian rupa. Tapi kalau kemudian hanya mirip, itu tadi sudah disampaikan juga sama Mas Yusuf soal identik ya. Jadi kalau di prosentase ya teman-teman, prosentase itu bisa mencapai 90, kalau mungkin 95% ya, itu baru bisa dikatakan plagiat. Ini bukan foto ya. Kalau kita mengambil foto terus kita crop, nah itu punya kewajiban itu kita harus menyantumkan kredit dari mana kita mengambil foto, karena foto itu bukan karya desain ya. Jadi foto itu bukan karya desain, foto itu adalah karya fotografi. Jadi nggak mungkin sama persis, beda angle sedikit saja pasti beda. Jadi kalau kita katakan kita mengambil salah satu, kita mendesain, kemudian kita menggunakan gambar foto, maka kita wajib menulis kreditnya, jadi sumbernya dari mana. Tapi kalau bentuk logo misalnya, untuk kemudian memastikan ini tidak plagiat atau terjadi plagiasi atau tidak, itu ukurannya bisa dikatakan jika kalau kita masukkan ke Corel itu ya. Jadi kalau kita masukkan ke Corel, katakan saya contohkan lah ya, barang saya ini di belakang ini. Jadi kalau kita contohkan ini, misalnya ini ada barang ini, saya punya rambut ini dengan tali ini. Nah, kita masukkan di Corel, misalnya kita mau melihat ada logonya, misalnya ini warna kuning, logonya warna bulat aja, satunya berwarna merah. Nah, kalau kemudian kita ukurkan di dalam Corel, terus kita persamakan seperti ini, dan kemudian sama persis. Jadi sama persis itu artinya bulatnya ya, bulatnya bukan ukurannya. Jadi kalau lebih meskipun kecil begini atau kecil seperti ini, saya kasih contoh lagi misalnya, sama-sama bulat, tapi yang besar, yang satu besar, satu yang kecil. Nah ini sudah bisa disebut plagiat karena memang bentuknya sama persis, meskipun yang satunya besar, yang satunya kecil. Karena besar kecil itu tidak cukup dikatakan tidak plagiasi, atau satunya warna kuning, satunya warna merah, itu juga tidak cukup dikatakan tidak plagiasi. Ini juga disebut dengan plagiasi meskipun beda warna. Kalau yang ini beda ukuran, ini juga disebut dengan plagiat. Jadi kalau kita teman-teman kalau biasanya menggunakan Corel, coba di Corel itu kemudian diduplikatkan. Nah, jika terjadi persamaan yang persis, maka itu bisa dikatakan plagiasi. Jadi kalau di persentase, saya bisa mengatakan itu sekitar di atas 95%, baru kita bisa mengatakan plagiasi itu kemiripan. Tentu kemiripan lagi-lagi bukan persoalan warna, bukan persoalan ukuran, tapi benar-benar ini hanya persoalan bentuk. Jadi kalau warnanya beda, bentuknya sama, tetap bisa dikatakan plagiasi. Jadi kira-kira begitu, Mbak Dinda. Jadi batasannya terhadap karya dikatakan plagiasi atau tidak. Nah, seperti itu jawaban Mas Wawan untuk pertanyaan Mbak Dinda, dan terima kasih atas jawabannya Mas Wawan. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Nah, ada lagi satu pertanyaan masuk Mas Wawan. Dari Dwi dari Gresik ingin menanyakan, jika ada salah satu pihak yang melakukan plagiat dengan sengaja, apakah itu bisa dikenakan hukum? Jika secara kekeluargaan tidak bisa dilakukan, dan apakah ada tuntutan terhadap pihak yang melakukan plagiat? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Ini Mas Dwi ya mesti ya. Mas Dwi Syafira, Novianto dari Gresik. Terima kasih, Mas Dwi. Ini pertanyaan menarik. Mbak Dinda ya. Ini Dwi Syafira Novianti. Ya, perempuan, Mas. Oh iya, sorry. Ini berarti Mbak saya panggilnya ya. Ya. Oke, Mbak Dwi. Saya
akan membuka slide saya sebenarnya. Nggak usah deh, saya langsung jelaskan aja biar nggak memakan banyak waktu. Oke. Kalau saya jelaskan di awal tadi bahwasanya kalau terjadi plagiasi, jadi karya kita menjadi plagiat. Ini tidak hanya bentuk ya, tapi benar-benar sudah kemiripannya itu bisa dikatakan di atas 95%. Sedikit saya kasih dulu, sedikit saya kasih contoh. Tahun 2012 saya diminta oleh seorang teman begitu untuk membuat desain kaos untuk oleh-oleh di dalam perjanjiannya dengan saya. Kaos itu hanya akan dicetak sejumlah 500, kemudian hasilnya akan ada royalti, jadi saya dibayar royalti sejumlah 500 kaos yang terjual itu. Saya tanda tangan kontraknya, terus jalan lah. Saya jelaskan bentuknya saja ya, biar ini tidak dikira ngayal juga. Jadi desainnya itu berbentuk apel, di mana apel itu berbentuk vektor yang berisi batik di dalamnya. Jadi gambar apel karena yang ciri, tapi sketsa vektor gitu ya, berbentuk batik. Nah, sehingga kemudian dipasang di kaos. Kerjasamanya 500. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang kalau teman-teman di Kota Batu dan mencari oleh-oleh kaos, ya, tapi itu duplikat ya. Saya cek ternyata duplikat karena yang kerjasama dengan saya itu bukan brand itu ya. Jadi katakanlah brandnya namanya brand A begitu ya. Yang kerjasama. Saya tahu betul kualitasnya, tapi ternyata ya saya nyebutnya ini diplagiat oleh pengusaha kaos, mungkin karena laku atau bagaimana, sehingga itu dicetak lagi dengan kualitas yang kasar begitu ya, mungkin di bawahnya, tapi saya sangat hafal betul kalau itu desain saya. Saya tidak bisa banyak berbuat soal itu karena kesalahan saya kehilangan berkas ya. Jadi perjanjian dengan itu nggak ada, sehingga kemudian andaikan saya mau menanyakan soal itu ke yang buat kerjasama, apakah memang yang bersangkutan yang membuat itu atau orang lain, saya nggak tahu. Jadi benar-benar ini faktor kejujuran juga. Jadi benar-benar saya kehilangan copyright dari karya saya, dan sampai sekarang kalau saya, karena rumah saya juga Batu, kalau lewat di Batu dan ada oleh-oleh batu pisau itu, ya pasti saya masih ingat betul kalau itu karya saya. Nah, sebenarnya kalau sebelum kita melakukan aduan ya, kalau kita aduan tentu tidak ke polisi, Mbak ya, jadi tidak ke polisi, tapi ke YLKI kalau kita bicara tentang hukum. Jadi ada itu resmi miliknya negara itu, di YLKI itu, jadi ada lembaga yang menaungi tentang keadilan konsumen, kira-kira begitu di YLKI. Nah, kalau kemudian itu dituntut dan benar-benar syarat-syaratnya sudah dipenuhi sama Mbak Dwi, misalnya tadi karyanya Mbak Dwi sudah terdaftar di HKI, terus kemudian dipastikan sudah sama persis ya, itu ternyata orangnya tidak mau kooperatif untuk kemudian berubah atau apa, maka bisa dilaporkan di YLKI untuk dimediasi. Tapi kalau tidak, maka kita boleh setelah itu minta rekomendasi dari YLKI untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, dan kita bisa minta ganti rugi, di mana ganti rugi ini tidak ada nominal pastinya. Jadi
Mbak Dwi misalnya boleh menganggap dirugikan atas karya itu diplagiasi orang dan kemudian minta ganti rugi sejumlah sekian rupiah, bisa jutaan, ratusan, bahkan kalau di luar negeri plagiasi desain itu bisa sampai miliaran rupiah. Jadi apa namanya merasa dirugikan atas plagiasi itu. Jadi boleh kalau memang ditindak secara hukum, tapi sebelum ke kepolisian laporkan dulu ke YLKI. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya desain ini seringkali tidak sengaja, Mbak. Jadi diselesaikan dulu secara kekeluargaan, karena desainer itu seringkali membuat desain itu berangkat dari bawah alam sadar. Jadi dia melihat berbagai karya, berbagai bentuk, kemudian mengendap gitu di otak dia. Terus suatu hari dia mendesain itu seolah-olah alam bawah sadar itu memberikan sinyal gitu untuk kemudian desainnya arahnya ke arah sana. Jadi tadi saya jelaskan di awal tadi, desain itu sama sekali tidak ada desain yang benar-benar pure karya desainer itu. Sebelumnya tidak ada, tidak mungkin. Pasti itu adalah modifikasi dari desain-desain sebelumnya atau kemudian hasil dari pengendapan alam bawah sadar dia ketika melihat desain-desain mungkin di pinggir jalan, melihat desain di buku dan sebagainya itu. Jadi itu bisa. Jadi secara teknis bisa. Setelah bila secara kekeluargaan itu tidak bisa menyelesaikan. Jadi laporkan saja ke YLKI berikut dengan bukti-buktinya. Setelah itu YLKI akan memediasi. Kalau kemudian tidak ada jalan keluar, baru YLKI akan merekomendasikan dan Mbak Dwi nanti juga akan dibantu sama YLKI untuk proses hukum di kepolisian. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih. Itu Mas Yusuf. Nah, seperti itu Mbak Dwi. Apakah sudah cukup jelas ya? Ya, baik. Terima kasih Mas Wawan. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, kalau sudah nggak ada, sepertinya waktunya sudah mulai habis. Ini sudah jam 4 lebih dikit. Terima kasih kepada Mas Wawan yang sudah menyampaikan materi dari awal. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari apa yang dipaparkan oleh Mas Wawan. Bahwa sebenarnya identik itu nggak bisa disebut dengan plagiat. Selain itu, penting kiranya bagi teman-teman untuk selalu menghindari plagiat, karena menurut Mas Wawan dan bagi Mas Wawan, desain adalah seperti anak kandungnya yang harus spesial ya Mas ya. Betul. Nah, selain itu penting kiranya bagi kita untuk selalu mendaftarkan desain-desain kita untuk mendapatkan hak. Jadi ketika desain kita itu diplagiat, kita bisa mengurus lebih jauh. Selain dengan kekeluargaan, kita juga bisa menempuh lewat jalur hukum. Seperti itu ya Mas Wawan ya. Ya, baik teman-teman, karena sudah jam 4, kita akhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Wawan dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini. Nantikan acara-acara selanjutnya dalam rangkaian 18 tahun Intran yang akan datang. Pantau terus juga akun media sosial kami di Intrans Publishing agar tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.